Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita di pembahasan Kitabul Janaiz, pembahasan tentang jenazah-jenazah atau hukum-hukum seputar tentang jenazah. Dan insya Allah mungkin ini pembahasan yang terakhir dari kitab tentang sholat dan seterusnya. Dan kemarin kita sudah bahas tentang takziah, di mana kesimpulannya bahwasanya takziah di dalam Islam itu disunnahkan dan memang merupakan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi masyarakat selama ini atau yang kita praktekkan itu kurang tepat. Dia cocoki sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bertakziah nanti bukan berarti wela duanga ki yang kematen, enggak. Tapi ya pasti ada suatu saat. Di antara cara bertakziah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membawakan makanan kepada orang yang sedang berduka. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan para sahabatnya. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Kenapa? Karena sesungguhnya keluarganya Ja'far telah ditimpa musibah, dan musibah tersebut adalah musibah kematian. Ditinggal sama orang-orang yang dia cintai, mereka cintai. Maka di antara bentuk sunnahnya Nabi ketika kita bertakziah, yaitu kita yang mau bertakziah, maka kita yang membuatkan makanan kepada keluarga yang berduka. Kemudian di antara cara bertakziah, kata Nabi, pokoknya kapan-kapan kita mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata tentang kesabaran, kita ingatkan misalkan sabraki, mudah-mudahan dari musibah ini Allah kasihkan kita pahala. Maka kata para ulama, hakadza ta'ziyah, itulah yang sebenarnya yang dimaksud takziah. Itulah yang sebenarnya yang dimaksud oleh takziah. Akan tetapi berkumpul di waktu tertentu, di malam tertentu, dalam rangka untuk bertakziah, maka sepakat ulama, utamanya Imam Asy-Syafi'i, kemarin kita sudah bahas, dan kita dengarkan langsung perkataannya Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um itu sendiri, bahwasanya beliau mengatakan, an inni akrahul ma'tam, sesungguhnya saya ini sangat membenci perkara al-jamaah, berkumpul-kumpul setelah kematian. Walam yakum fihi bakian, meskipun tidak ada tangisan di situ di dalamnya. Keras.
Imam Asy-Syafi'i melarang kita. Yang selaku sebagai pengikutnya, maka kita tidak lagi untuk bertakziah dalam rangka kumpul-kumpul. Apalagi di hari tertentu, harus malam kesegini, harus malam ketiga, ketujuh, 40, 100. Maka ulama sepakat, ini sesuatu hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. De purana pegau Nabi tak. Tidak ada satu riwayat hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah bertakziah dengan cara memanggil para sahabatnya untuk kumpul ke rumahnya ketika meninggal anak-anaknya. Betapa banyak anaknya Nabi yang meninggal, di antaranya Zainab. Tidak ada satu riwayat setelah dikuburkannya Zainab, kemudian Rasulullah nabi mana sahabatnya, lo kemana kiri boleh mat takziah? Tidak ada. Yang kemudian datang orang-orang yang mengatakan, kalau tidak ditakziah ke ustaz, berarti pada baki seding nyongnya komate ki. Artinya dia dake buraki acara-acara. Nabi juga tidak pernah dibuatkan acara. Para sahabat juga tidak pernah dibuatkan acara. Padahal kalau ki makita rikisana Nabi ta, itu banyak orang yang meninggal waktu berperang. Tapi tidak ada orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa si fulan ini, si anu, dedi takziahkan, artinya kumpul-kumpul. Kemudian kita bacakan ini dan seterusnya. Apakah kita mengatakan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat matinya seperti kucing? Tidak mungkin, teman-teman sekalian. Tapi sebagian keras di antara masyarakat, pokoknya kalau beda di sini, ada orang yang ada orang yang tidak takziah dan takziah dalam artian kumpul-kumpul, berarti jemuer ada. Solusinya itu, orang yang bertakziah maka teman ki ceritanya. Orang yang tidak takziah kumpul-kumpul, musuh. Jemuer ada. Lelepahan nero. Padahal Nabi yang bilang seperti apa? Ulama yang bilang seperti ini. Yang insya Allah akan kita bahas pada malam ini, sesuatu hal yang sama juga seperti takziah, yaitu kalau sempat waktunya kita akan bahas bagaimana tentang mengirimkan baca Al-Quran kepada orang yang meninggal. Apakah betul sampai pahalanya? Terus bagaimana hukumnya mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang meninggal? Ila ruhi arwahiha Ahmad bin ini Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya? Atau keadaan juga sebagian masyarakat kita, ila hadratin Nabi al-Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bagaimana hukumnya? Akan kita bahas. Dan insya Allah ini mungkin pembahasan terakhir. Artinya mungkin dari sini kode ini sesuatu yang berat mungkin untuk dibahas di masyarakat, tapi harus dibahas supaya tahu. Kemudian bagaimana nanti hukumnya ketika membaca Al-Quran di kuburan? Karena banyak orang ketika berziarah ke kuburan, talana masyara ke kubur mengaji tongi kero. Bagaimana hukumnya ketika kita membaca Al-Quran di kuburan? Kalau masih sempat waktunya. Tapi sebelum itu kita akan bahas amalan-amalan yang betul-betul sampai pada mayat pahalanya. Jadi judul kita sekarang malam ini, amalan-amalan yang sampai sama mayat ketika diniatkan. Yang pertama, atau amalan yang dikerjakan sama keluarganya si mayat, kemudian diniatkan sama orang yang telah meninggal, maka insya Allah ini bermanfaat dan sampai pahalanya. Sebab engkau metode dalilena tegas, ada dalil tegasnya. Maka ada bahwasanya amalan ini tonget-tongengi letu ripomate. Dan apa itu? Yang pertama, yaitu haji dan umroh. Haji dan umroh. Maka amalan haji dan umroh ini
ketika ada orang tua yang mungkin belum sempat ketika waktu hidup untuk umrah dan haji, maka kita selaku anaknya atau keluarga yang ditinggalkan, kalaupun ada hartanya yang lebih, warisan, sebelum dikategorikan warisan, maka idi selaku ahli warisnya wajib untuk mengumrohkan tomatota yang sudah meninggal. Kita niatkan umroh, jadi kita yang pergi umroh, tapi kita niatkan pahala umrohnya untuk tomatota yang mati. Ini sampai pahalanya. Umroh begitupun haji. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Dari hadis Abdullah bin Abbas, beliau pernah mengatakan, amarat imra'atu Sinan bin Salamah, istrinya Sinan bin Salamah pernah memerintahkan kepada suaminya Al-Juhani an yas'ala Rasulullah, untuk pergi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kata suaminya ini, inna ummaha matat, maaf ya, yang kata suaminya ini, sesungguhnya ibunya istriku, sesungguhnya ammana bineku matat, meninggal, walam tahujjah, tapi mertuaku maksudnya belum pernah haji semasa hidupnya. Yang kemudian kata menantunya, afayajzi'u an ummiha, maka apakah saya boleh meniatkan pahala haji untuk mertua saya wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, qala na'am, iya, bagus, bisa. Lau kana ala ummiha dainun faqadathu anha, sekiranya kalaupun masih ada utangnya mertuamu atau ibumu yang belum dilunasi, tak belum matewi, maka lebih baik kau yang bayarkan. Artinya apa di sini teman-temanku? Bagi seorang anak yang ingin meniatkan pahala haji ataupun umrohnya kepada orang tuanya yang sudah meninggal, latui pahalana, risesena teman-teman yang sudah meninggal. Ada hadisnya, jelas. Haji dan umroh ini sampai. Yang kemudian kata Nabi, faltahujja an ummiha, kalau seperti itu maumu, maka silahkan hajikan mertuamu atau ibumu dengan niat kau berikan pahalanya sama mertuamu. Sampai. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Dalam riwayat yang lain, yang lebih jelas lagi, riwayatnya Imam Bukhari, sama, dari Abdullah bin Abbas, beliau pernah berkata, annamra'atan sa'alatin nabiyya, suatu ketika ada satu perempuan pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, an abiha, tentang bapaknya yang sudah meninggal, walam yahujjah, sementara bapaknya ini sewaktunya hidup belum pernah berhaji. Qala, kata Nabi, hujji an abiki, hujji an abiki, niatkan hajimu sama bapakmu. Artinya niatkan pahala hajimu ini untuk bapakmu yang sudah meninggal, karena sesungguhnya niatmu itu betul-betul sampai. Betul-betul sampai. Jadi amalan yang pertama teman-temanku sekalian, yang betul-betul sampai, kemudian dikerjakan sama anak atau keluarga sendiri, kemudian diniatkan untuk kita, dan itu adalah sampai pahalanya, yaitu haji dan umroh. Akan tetapi kata Nabi SAW, kita tidak bisa menggantikan atau meniatkan umroh atau haji kita kalau kita sendiri belum melakukan umrah atau haji satu kali pun. Begini maksud saya. Jadi misalkan saya selaku anak, kebetulan orang tua saya, bapak saya sudah meninggal, kemudian ada rezeki, engkau dalle lokasi diniakan hajiku, umrohku untuk tomotaku yang sudah meninggal, maka aturannya iya selaku anak deno dika niakannya haji ini untuk orang tuaku yang laki-laki. Kenapa? Karena saya sendiri belum haji ataupun umroh. Jadi orang yang mau meniatkan haji untuk orang tuanya, umroh untuk orang tuanya, maka ini khusus bagi dia yang sudah pernah melakukan umroh atau haji terlebih dahulu.
Sebagaimana sabdanya Nabi dalam riwayat Bukhari, beliau pernah bersabda, "Ibda binafsik, padiola dalalimu." Napa tolengnya? Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh meniatkan haji untuk orang yang sudah meninggal, orang tua atau apa, sengadina pura metoni umroh atau haji. Itu aturannya. Bagi yang belum, berarti belum bisa untuk meniatkan orang tuanya pahala umrohnya. Tapi yang sudah, maka silahkan. Kalau engkau si pemet dalek, loki niakan, karena kebetulan orang tua waktu itu belum ada rezeki dan punya cita-cita juga waktu hidup, saya mau pergi umroh, maka kita selaku anak, kita niatkan umroh itu untuk orang tua. Dan ini termasuk bakti seorang anak kepada orang tua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-temanku sekalian, yaitu qada, puasa ganti. Misal, utamanya perempuan. Kebetulan si A dan si B. Si A laki-lakinya, si B perempuan, suami istri. Kemudian si B ini mati, istrinya meninggal. Kemudian punya hutang puasa 1 minggu. Tapi tak belum mati. Depan belum lunasi. Maka bagi orang yang ditinggalkannya, khususnya mungkin suami, maka dia yang menggantikan pahala puasanya istrinya. Kalau ada anaknya. Maka ketika kita niatkan, saya lokama puasa. Nasabah angka tauriolo kalana maku misalkan as-serah. Maka saya niatkan puasa sekarang, mulai dari sekarang 1 hari 2 hari, niatkan untuk bahwasanya pahala puasa ini sampai sama orang tuaku. Maka itu boleh. Boleh. Jadi niat puasa untuk orang yang sudah meninggal, utamanya puasa wajib. Misalkan puasa Ramadan. Ataukah kalau bukan memang puasa Ramadan, pernah bernazar. Saya tidak tahu apa bahasa Bugisnya bernazar. Matinja. Ya itu. Puasa tinja ya, apa? Begitu cocoknya bahasanya. Ya. Puasa tinja. Puasa bernazar. Maka ketika dia pernah selesaikan tinjana, nazarna, misalkan kau mau pasal sesuatu doang ngeso, tak belum mati, maka kita selaku mungkin yang tahu suaminya atau anaknya, maka kita yang akan gantikan itu. Yang 2 atau yang 1 ini. Kemudian kita niatkan puasa ini tetap di tomotota yang sudah meninggal sampai pahalanya. Apa dalilnya? Dalam riwayat Ibunda Aisyah, beliau pernah berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, riwayat Bukhari Muslim, betul-betul sahih hadisnya. Kata Nabi, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, sementara masih ada hutang puasa wajibnya, sama anhu waliyuhu, maka yang lebih berhak untuk mempuasakannya adalah walinya. Wali di sini kerabat dekat. Boleh suami, boleh anak, boleh apa, dan satu yang jelas kerabat dekat. Maka yang nomor 2, ketika kita niatkan amalan ini, maka insya Allah pahalanya sampai kepada alena yang diniatkan. Kemudian yang ketiga, teman-temanku sekalian, yaitu hutang. Hutang nazar. Ini sekaligus tadi kita hutang nazar atau tinja. Engkau indrana dalam bentuk tinja nazar. Maka kalau ada nazarnya orang tua atau siapa saja, mungkin kita sendiri, kemudian tabulu mateki, makanya harus dicerita-cerita belah. Karena kalau tidak diceritai, dia juga misalnya sampai-sampai mungkin ada hutangnya sama tetangganya, meskipun 1000. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang meskipun dia mati syahid sampai dia membayar hutang-hutangnya. Ini mati syahid pahalanya luar biasa, tapi dia dihalang untuk masuk ke surga karena hutangnya. Bahayanya mungkin rata. Namun si sebu. Ini hutang nazar, tinja.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, engkau pura makundrai datang sama Nabi. Kata perempuan ini, inna ummi matat wa alaiha nadrun. Wahai Rasulullah, indoku matewe. Tapi dia meninggalkan nazar, tinja puasa atau apapun itu nazar. Pokoknya ada nazarnya yang belum ditunaikan. Yang kemudian kata Nabi, ibdihi anha, laksanakan tinja itu dengan niat orang tuamu. Boleh. Misal, temu tata mungkin pura orang tua sudah matinja tentang kalau lulus anakku masih sekolah naruntu yang kisedi, maka saya bernazar bertinja mau undang satu kampung untuk makan-makan, satu kampung. Maka ketika orang tuanya mati, kemudian tidak sempat karena belum ada rezeki, maka kita selaku anak, istri atau orang suami, kemudian ada rezeki pada waktu itu, maka kita wajib untuk membayar nazarnya istri atau anak atau dan seterusnya. Dan kemudian ketika kita niatkan pahala nazarnya itu, insya Allah sampai. Sebab Nabi yang bilang, ada hadisnya. Ada hadisnya. Kemudian yang keempat, umat-umatku sekalian, amalan yang bisa sampai ketika diniatkan sama orang yang telah meninggal, yaitu sedekah. Pasti sedekah atas nama orang meninggal. Saya bersedekah dengan niat atas nama bapak saya, maka itu boleh. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Abbas, sahabatnya Nabi Beliau pernah berkata bahwasanya sahabatnya Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah, tuwfiyat ummuhu, mati indona, wa huwa ghaibun anha. Sementara Sa'ad bin Ubadah ini ketika mati ibunya tidak ada di situ. Deni tendona mati. Faqala ya Rasulullah. Maka Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun. Ya Rasulullah, mati indoku. Nah pada waktu itu dia gagah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad bin Ubadah, ayanfa'u syai'un in tasaddaqtu bihi anha, sampai jika pahalanya ketika saya bersedekah atas nama ibuku. Pertanyaannya Sa'ad bin Ubadah, ayanfa'u syai'un in tasaddaqtu bihi anha, kira-kira sampai jika pahalanya wahai Rasulullah kalau saya mau bersedekah dengan nama atau dengan niat ibu saya yang sudah meninggal. Yang kemudian kata Nabi, qala na'am, iya sampai. Tegas. Qala, kata Sa'ad bin Ubadah, fa inni ushhiduka, kalau begitu saya bersaksi kepadamu wahai Rasulullah, anna haiti, bahwasanya kebunku, al-mikhrafa, yang sebentar lagi yang mau berbuah, sadaqatun 'alaiha. Jadi kalau nanti saya panen, ada kebunku mau panen, maka saya akan niatkan nanti hasil kebun itu untuk sedekah sama ibuku yang sudah meninggal. Sampai sedekah atas nama mayat, maka itu sampai. Makanya biasanya, dan ini insyaallah masyhur di tengah-tengah kita. Biasa ke orang Malangi, maateni tauna, komo pasana yang menyumbang di masjid pada malam ke-17 alena mana yanu cedi juta, padahal mati nih. Maksudnya diniatkan. Dan itu sampai pahalanya, sampai. Itu yang keempat, bersedekah atas nama mayat. Dari sini nanti akan kita lihat bagaimana hukumnya menghadiahkan baca Al-Quran, Al-Fatihah, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, teman-temanku sekalian, amalan yang bisa sampai ketika diniatkan kepada mayat, yaitu amalan soleh dari anak yang soleh. Amalan soleh, amalan yang baik dari anak yang soleh.
Maksudnya bagaimana? Begini teman-teman sekalian. Kalau kita punya anak yang soleh, solehah, apapun yang dikerjakan anak ini, baik apapun yang dikerjakan, mulai dari baca Al-Qur'annya, magurui, mengaji nih, apapun pokoknya tentang kebaikan yang dia lakukan anak kita, maka secara tidak langsung pahalanya otomatis mengalir juga sama tomatonna, ibunya, begitupun dengan bapaknya. Ini diantara keutamaan kalau punya anak soleh, solehah juga, bukan sebaliknya, soleh kayak Abu Jahal. Tidak ada jikanya di sini Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun. Maka ketika orang tua punya anak soleh, soleha, namun dengan anaknya, meskipun dia tidak niatkan untuk pahalanya ini kepada orang tuanya, tetap sampai. Kenapa? Karena anak ini hasil karesona tomotanna. Sedangkan Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najm ayat 39 ya, atau 38 ini. Si tonga-tongan narupa tauwe dega agan naruntuk kecuali hasil dari akaresonganna. Dan kita tahu anak itu hasil dari usahanya orang tua. Maka apapun yang dilakukan anak dalam hal kebaikan saja teman-teman sekalian, maka orang tua itu dapat pahalanya. Jadi koma guru ya anakta, maka kita juga selaku orang tua dapat pahalanya. Maka ketika anak tama pak guru Al-Quran, maka orang tuanya juga, ayahnya, ibunya dapat juga pahala mapa guru Al-Quran. Ini penting. Tapi kalau ada orang yang mungkin ada yang toleh, mabajai, bukan soleh, maka ketika dia melakukan hal-hal yang buruk, insya Allah dia tetap pangangi pahalanya sama orang tuanya. Artinya pahala keburukannya tidak dihitung, tidak diambil, tidak ikut juga sama orang tuanya, selama orang tuanya deneng kenapa gurangi keburukan tersebut. Tapi kapan ini selaku tomat tua dapat gurangi anu meja anak tak, kemudian anak tak dipegoi, mapamula becu letui melopo, kita ajarkan memang untuk hal-hal yang buruk, maka kita selaku orang tua akan mendapatkan pahala keburukannya. Macetoki. Dan inilah nikmat yang dikasih oleh Allah sama kita. Jangan bayangkan kita sholat di sini teman-temanku sekalian, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh memang. Itu pahalanya orang tua tidak dapat pahala orang tua yang sudah meninggal, itu mereka dapat. Kenapa? Karena kita yang melakukan kebaikan. Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Setengah-tengah na rupa tawe dega akan naruntuk kecuali oleh hari hasil kerja kerasnya, karesona. Dan kita tahu anak ini hasil dari kerja keras orang tua. Kemudian ada hadisnya Nabi SAW dari Ibunda Aisyah juga, beliau pernah mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, inna min atyabi ma akalur rajulu min kasbihi. Sesungguhnya anu po magallo yang dimakan sama orang, yaitu dari hasil keringatnya. Jadi makanan yang paling bagus yang pernah kita makan itu adalah hasil dari keringat sendiri. Utamanya ini kita yang selaku orang tua, masya Allah. Kita bekerja untuk anak, istri dan seterusnya, kemudian kita makan dari hasil keringat sendiri, maka inilah harta yang paling baik kata Nabi. Kemudian kata Nabi, wa waladuhu min kasbihi, dan semua anak-anak yang lahir dari orang tuanya termasuk dari hasil karesona tomatuanna. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh anak dalam hal kebaikan, maka insya Allah diniatkan atau tidak diniatkan, kita juga selaku orang tua dapat pahalanya, insya Allah.
Makanya tidak jarang ketika kita mendengar banyak anak banyak rezeki. 2 anak cukup. Artinya karena banyak anak, banyak orang yang doakan ki. Kamet tua 60 tahun, ada yang umur 70 tahun. Tapi kok 2 di bawah, 26, satu umurnya 40, satu umurnya 60, pura nih. Tapi kalau banyak orang yang doakan ki. Dan ini termasuk cita-citanya Nabi. Yang kemudian kata Nabi dalam hadisnya, sesungguhnya saya akan berbangga pada hari kiamat. Kapan itu? Ketika saya menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya. Saya bangga, kata Nabi, di akhirat kelak. Kemudian ketika saya dicap atau dikatakan sebagai Nabi yang paling banyak pengikutnya. Bagaimana cara kita membuat pengikutnya Nabi lebih banyak? Ya seperti itu. Sebab ada para nabi tomataku sekalian yang pengikutnya itu tidak ada. Ada nabi pengikutnya cuma 1. Ada nabi yang pengikutnya cuma 3. Ada nabi yang pengikutnya cuma 4, 10. Makanya heran kita orang lihat sekarang ketika main medsos, maaf lesnya sekali tomataku sekalian. Ketika main medsos, kemudian buat akun, kemudian sedih karena sedikit followersnya, pengikutnya, 60 saja atau 20 bab itu yang ikuti kak. Beda itu kayak juta-juta. Nabi loh, ada yang pengikutnya cuma 1, bahkan ada yang tidak ada. Kemudian kita sedih, tidak ada yang ikuti anuku. Lo mana sih gimana? Astagfirullahaladzim. Itu yang ke-5. Jadi amalan soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh, maka insya Allah sampai pahalanya kepada orang tua, meskipun diniatkan atau tidak diniatkan, sampai dan atau mengalir ke orang tua. Misal duduknya saya di sini untuk mereka ada si perengerang, maka insya Allah orang tuaku yang ada yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal, mudah-mudahan dengan niat ikhlas sama Allah dapat juga mereka. Itu karena anak soleh atau soleha. Makanya kalau bisa dibilang tomataku sekalian, itu anak adalah aset yang paling besar yang pernah kita miliki. Kau perlu untuk di pas sekolah ya nata harus metopa di balu tanata. Kau perlu metode di balu tanata balu. Sebab anak ini merupakan aset yang paling besar. Bahkan kalau kita sampai dijual tanata, sampai jual kalau perlu, untuk bisa menjadikan anak itu sebagai anak yang soleh. Karena itu yang akan bermanfaat nanti ketika kita ini gagah. Apalagi kalau Pak Dawa Meton nih, dia sebarkan ilmunya ke sana, ke sini, ke sana. Sagan itu malawi manfaat sama dia, maka itu akan terus mengalir. Maka di antara ulama mengatakan anak itu aset terbesarnya untuk orang tua. Kalau perlu untuk mengajarkan agama sampai pada menjual tanah, jual tanah. Tapi kalau masih mau pada letak, tidak usah juga jual tanah. Tapi kalau memang tidak ada cara lain atau jalan lain kecuali hanya itu, demi masa depan tak anak supaya jadi soleh insyaallah, maka harus memang mati-matian. Dan kita juga selaku anak harus sadar diri. Jak kami matematiknya itu tetap balu itanana. Kemudian idi tom yang keni kode deda guru. Masya Allah. Maka yang kita dapatkan sama orang tua itu kedurhakaan. Ya, jangan kira bakti kita sama orang tua ketika agama perintah kemudian dipegau indah. Salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak ketika dia dimasukkan ke pesantren sekolah, kemudian orang tuanya mengatakan, upatama ki kuede supaya maguru ki di uloraki mancito baik-baik orang baik-baik, yang kemudian anaknya di pesantren cerita bamamu matin rubane pugo, maka anak ini secara tidak langsung dia tidak berbakti sama orang tuanya. Kemudian yang keenam, semoga sekalian, dari amalan yang sampai
ketika kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, yaitu doa. Doa. Sepakat ulama bahwa doa, siapapun yang berdoa untuk orang yang meninggal, maka doa itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi ketika kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, maka doa yang kita ucapkan mulai sekarang, maka tapai matu di orang yang sudah meninggal. Bahkan ketika kita mendoakan orang-orang yang telah dahulu yang memperjuangkan negara Indonesia, ya Allah, berkahi orang-orang yang sudah berjuang untuk Indonesia, maka insya Allah doa kita yang seperti ini akan sampai sama pahlawan orang-orang Indonesia. Sampai. Kenapa? Karena ini doa. Jadi setiap doa yang kita lantunkan, setiap doa yang kita ucapkan, kemudian kita doakan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Makanya ketika khutbah itu Pak Ketua kopurani membahas materi, kalau ini pura capu pasti maka deh Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya orang mukmin, laki-laki, perempuan, orang-orang muslim, laki-laki, perempuan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Maka semua orang muslim yang kita doakan dan yang sudah meninggal akan sampai doanya kepada mereka. Maju atau pura mate, kemudian kita doakan akan sampai doa ta. Dalilnya dalam surah Al-Hasyr ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, sesungguhnya orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, Rabbana gfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan kau jadikan hati-hati kami ada rasa benci, ada rasa dengki, iri kepada sesama muslim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau yang maha penyantun lagi maha penyayang. Surah Al-Hasyr. Artinya kita mendoakan tomotata yang pura laloh, orang-orang yang sudah meninggal, itu sampai. Sepakat ulama, tidak ada yang menyelisihi. Maka ketika kita berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal tomataku sekarang, maka insya Allah pahalanya itu sampai. Kemudian dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, da'watul mar'il muslimi, doa seorang muslim li akhihi, terhadap saudaranya, bidhahril ghaibi, kemudian saudaranya dia tidak tahu. Jadi kita mendoakan saudara kita, kemudian saudara tidak tahu kalau kita mendoakan ini keutamaannya. Istajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun, maka doanya tersebut akan dikabulkan. Kenapa? Karena pada waktu itu ada malaikat dekat tak. Kullama da'a li akhihi, setiap kali kita berdoa untuk saudara kita dan saudara kita tidak tahu doa kebaikan maksudnya, qala al-malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang ada di dekat tak berkata, amin, terima wahai Allah. Maka ada amin malaikat yang kemudian kata malaikat, walaka bimithli, mudah-mudahan bagimu juga. Artinya begini teman-teman sekalian, kalau kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal atau siapapun saudara tak mungkin yang masih hidup, misalkan kita doakan tetangga-tetangga kita yang mungkin sudah suka bicara boko, atau kita doakan tetangga-tetangga kita yang mungkin belum bisa untuk masuk ke dalam masjid sholat. Ya Allah, berikan dia hidayah, berikan dia taufik, dan seterusnya. Maka secara tidak langsung malaikat juga ikut mengaminkan doa kita, amin. Yang kemudian kata malaikat, bagimu juga seperti itu. Tidak ada yang rugi. Kita mendoakan orang lain, yang kemudian malaikat membalas doa kita, yang kemudian malaikat mendoakan kita. Kira-kira kalau mau ditanya, siapa yang beruntung? Orang yang didoakan atau orang yang mendoakan? Jawabannya orang yang mendoakan. Kenapa? Karena doa kita ini belum tentu makbul, belum tentu diijabah.
sedangkan doanya para malaikat tentu nih. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk mendoakan saudara-saudara kita, khususnya mungkin yang belum bisa untuk sholat masuk ke masjid. Jatosin kadang, neraka biar tawamu tuh. Wah, mapat tentu. Seolah-olah dia yang jaga pintunya neraka. Aja nambah. Dia nggak ganumu. Dia nggak kesempatanmu. Pak boto ko, perlu ko. Jangan lo kesempenyangnya, percuma. Justru kita yang mungkin jauh lebih buruk karena kita yang halangi orang untuk mau berubah. Makanya doakan. Dan insya Allah untuk doa orang yang telah doa kita kepada orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup itu akan sampai. Keberapa mi? Keenam. Kemudian yang terakhir, yaitu doa anak soleh. Lebih khusus lagi ini dibandingkan tadi amalan soleh dari anak yang soleh. Lebih kecil lagi, lebih khusus lagi, doa anak soleh, sedekah anak soleh, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka ketika diniatkan ini, maka insya Allah akan sampai. Atau orang yang sudah meninggal punya anak yang selalu mendoakan orang tuanya, maka insya Allah doanya anaknya sampai kepada orang tuanya. Atau misalkan dia sudah bersedekah jariah, artinya bersedekah jariah pahalana lolo tutui. Misalkan kalau ada dibuka sumbangan ke masjid, alena nomor sedi, meskipun dia nomor tapi dia yang selalu nomor satu, selalu ikut andil untuk membangun masjid, ikut bersedekah di masjid, maka insya Allah selama masjid itu masih tepung, artinya dipakai untuk beribadah, maka selama itu pahalanya akan terus mengalir. Kalau 200 tahun masjid ini masih berdiri dengan kokoh, maka semua orang yang menyumbang ini masjid akan mengalir pahalanya sampai 200 tahun kemudian. Tapi ini tidak terlalu lama. Kalau 200 di 200. Tapi yang paling hebat di sini, jika ada orang yang meninggal tapi sebelumnya meninggal adalah orang yang berilmu, dia bagi ilmunya ke A, dia bagi ilmunya ke B, maka insya Allah semua yang dia ajarkan si A sama si B punya murid lagi, si A punya murid C, D, E, si B punya murid G, H, I, J, dan seterusnya, maka itu akan sampai pada hari kiamat. Makanya ulama mengatakan semua pahala kebaikan yang kita kerjakan maka bersumber pahalanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi sudah meninggal, maka secara tidak langsung pahalanya Nabi lolo tutui sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kita bisa sholat, bisa puasa, bisa bersedekah. Itu karena Nabi yang menjelaskan sama umatnya. Maka porosnya di Nabi. Maka letu capana di hari kiamat nanti akan terus mengalir pahalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang paling bermanfaat di antara tiga: anak soleh, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bisa dimanfaatkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalas." Jika orang itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga. Yang pertama sedekahun jariah, sedekah jariah. Kalau ada pembangunan masjid atau jalan, pokoknya hal-hal yang berbau tentang masyarakat, selama itu masih bertahan, maka dia akan mendapatkan pahala di situ. Kemudian yang kedua, waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ampuni orang tuaku, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, yang paling awet, yang paling panjang manfaatnya, yaitu ilmu yang kita gunakan di jalan Allah, kemudian kita ajarkan, kemudian kita sebarkan manfaatnya. Maka inilah ketiga amalan, ketika seseorang punya atau salah satunya lah, maka insya Allah ketika dia meninggal, maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya selama amalannya tersebut itu masih bertahan.
Kalau anaknya masih hidup, kemudian anaknya masih hidup, doakan orang tuanya, maka selama itu orang tuanya yang mengalir pahalanya. Tapi kalau sudah meninggal anaknya, khalas, maka sudah terputus amalnya, karena sudah tidak ada yang mendoakan dia. Nah, nanti anaknya, maksudnya cucu tak, yang didoakan adalah anak tak, bukan kita yang didoakan selaku kakeknya, neneknya, karena dia juga butuh doa sama anaknya selaku orang tuanya. Anak tak masuk tak. Allahu a'lam. Masih panjang? Masih lama masuk Isya? Itu diantara amal, 7 amalan yang ketika kita niatkan sama orang yang meninggal ataupun ya kita niatkan, maka insya Allah pahalanya akan sampai. Ada berapa tadi teman-teman sekalian? Ada 7. Ada 7. Saya sebutkan 1. Yang pertama haji dan umroh. Kemudian mengganti puasa wajib. Kemudian yang ketiga hutang nazar tinja. Kemudian yang 4 sedekah atas nama orang yang meninggal. Kemudian yang 5 amalan soleh dari anak yang soleh. Kemudian yang ke-6 doa untuk mayat. Kemudian yang ke-7 yang terakhir yaitu doa anak soleh atau sedekah jariah yang dia punya atau ilmu yang bermanfaat yang dia alirkan selama hidupnya. Pertanyaanku sekarang, ada tadi disebutkan membaca Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Maka dari sini nanti kita akan lihat bagaimana hukumnya meniatkan bacaan Al-Quran sama orang yang telah meninggal. Sudah masuk waktu Isya atau belum? Mungkin sudah ada yang penasaran bagaimana hukumnya membacakan surah Al-Fatihah, karena dari kemarin-kemarin kita singgung. Kita bahas sedikit, Pak. Allah Ustaz. Baik. Pertanyaan sekarang, bagaimana hukumnya menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal? Ada 3 pendapatnya ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang hidup ketika meniatkan pahala bacaan Al-Fatihahnya kepada orang yang meninggal itu sampai. Pendapat yang pertama. Dan ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya mengirim pahala atau bacaan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal itu tidak sampai, artinya tidak sah. Karena tidak sah, jangan ditanya sampai atau tidak, karena tidak sah. Ini pendapatnya mazhabnya Imam Malik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang mengatakan bahwasanya mengirim bacaan Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal itu tidak sampai sama sekali. Dan ini mazhabnya siapa teman-teman sekalian? Siapa yang belum disebutkan di sini? Imam Asy-Syafi'i. Terus bagaimana dengan kita yang lakukan sekarang? Di Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i loh. Kita akan lihat. Meskipun dalam masalah ini memang ulama berbeda pendapat. Jadi bagi orang yang mengamalkan boleh membaca surah Al-Fatihah bagi orang yang meninggal, berarti dia mengambil pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Bagi orang yang tidak mau menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, itu pendapatnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Artinya tidak sampai pahalanya. Kita mau cari tahu alasannya. Alasannya Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan kenapa bacaan Al-Fatihah yang kita niatkan kepada orang yang meninggal itu sampai, dikarenakan amalan-amalan seperti sedekah, doa, haji, umroh itu sampai ketika diniatkan,
Sementara baca Al-Quran ini adalah ibadah juga. Karena sama-sama ibadah. Haji, ibadah atau bukan? Ibadah. Puasa, ibadah atau bukan? Ibadah. Baca Al-Quran, ibadah atau bukan? Ibadah. Maka Imam Ahmad, mazhab dan mazhab Abu Hanifah mengatakan semua amalan yang kita lakukan mau niatkan sama orang yang meninggal itu sampai titik. Karena apa? Menganalogikan atau menyamakan semua amalan. Karena itu tadi sedekah sampai. Apalagi haji umrah sampai, doa sampai. Semua ini amal soleh. Kita tarik. Bacaan Al-Quran ini ibadah atau bukan? Ibadah. Maka Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengatakan sampai pada surah Al-Fatihah yang kita ingin kirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal sampai. Karena cocok logi. Ini dalilnya mereka. Kias istilahnya dalam ilmu ushul fikih. Kemudian yang kedua, mazhabnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tegas. Tidak sampai dikarenakan tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan bahwasanya bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat. Apalagi mau dikhususkan lagi harus surah Al-Fatihah. Kenapa kita tidak pernah mendengarkan masyarakat Indonesia seperti ini? Ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Baqarah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa an-Najm, al-Falaq, an-Nas. Kenapa mesti surah Al-Fatihah? Pertanyaannya. Maka mengkhususkan harus surah Al-Fatihah, mengkhususkan bacaan Al-Quran untuk diniatkan kepada orang yang sudah meninggal harus butuh dalil. Sehingga dari sini Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengambil pendapat bahwasanya bacaan Al-Quran apapun bentuknya itu kemudian dikecilkan lagi, khususnya bacaan Al-Fatihah itu tidak sampai sama sekali kepada orang yang kita niatkan, utamanya orang yang meninggal. Sebab alasannya karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwasanya bacaan Al-Quran sampai kepada orang yang kita niatkan, apalagi orang yang meninggal. Sedangkan sedekah tadi ada, doa tadi ada, haji umrah tadi ada dalilnya, kita sebutkan semua. Tapi khusus bacaan Al-Quran tidak ada. Maka tomapaku sekalian, tidak usah perlu bernasihat sama anak-anak tak komate kamatudi oliwi tawe membaca Al-Quran ya, oli mana membaca Al-Quran supaya natamari bacana, kemudian mereka niatkan untuk saya. Tidak usah. Kenapa? Karena tidak sampai tonji juga menurut mazhabnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Saya dukung sampai kita berbicara sampai sekarang kita mengambil pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad. Oke lah, ketika kita membaca Al-Quran sampai sama orang yang meninggal, ketika kita niatkan. Jadi biasa tuh kalau mengaji tomatik biasa penggawai mengaji iga senepuang haji badu ya dibaca apa ila ruhi arwahiha, kemudian wa qiraatil qur'anina ila haji badu, kemudian setelah itu Al-Fatihah ya. Alhamdulillah. Anggaplah apa kita mengambil pendapat yang sampai ini supaya kita mau pikiran tak. Saya mau ajak berpikir. Kalaupun sampai bacaan Al-Quran atau khususnya surah Al-Fatihah yang kita kirimkan sama orang yang meninggal, kemudian kita panggil orang-orang untuk mengaji di rumah tak, bisa dipastikan orang-orang yang datang mengaji ini ikhlas semua niatnya. Bisa dipastikan tomataku 10 orang yang datang ke rumah tak dalam rangka untuk mengaji tomate, menamatkan Al-Quran 30 juz, niatnya betul-betul ikhlas karena Allah. Bisa dipastikan. Dan terbukti kebanyakan orang yang mendatangi mengaji tomate niatnya apa? Cuma 2 kemungkinan, 3 lah. Yang pertama ampelona, kemudian yang kedua kalaupun tidak ada ampelona sebagai penjanggal perut Andriana balakang ini yang namanya ikhlas.
karena kita tadi berpendapat bahwasanya Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran yang kita niatkan untuk orang yang meninggal itu sampai, tapi karena kita lakukan itu tidak ikhlas, tidak bisa sampai. Jangankan sampai di orang yang meninggal kita niatkan, untuk orang yang membaca saja itu tidak bernilai pahala sedikit pun. Satu hurufnya yang ketika kita baca Al-Quran itu 10 kali, tapi ketika dia membaca Al-Quran itu tidak ikhlas karena Allah, maka untuk orang yang mengaji ini tidak dapat pahala sedikit pun. Magani kotomatelonan niakan tidak sampai memang nih. Masukku saya tomataku, coba ki berpikir dulu secara matang-matang. Jangan sampai ki mapasuki duit majuta-juta, kemudian tidak ada petunjuknya dari Nabi. Apa yang didapat? Ditogaga? Tidak ada sama sekali. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan. Semuanya saya sudah tulis di sini. Tidak semuanya lah, tapi sebagian besar. Tentang bagaimana orang yang mengaji ketika tidak ikhlas. Masih banyak perkataan-perkataan ulama yang mau saya bacakan. Tapi karena waktunya sudah cukup, ya kita akhiri sampai di sini. Jadi kesimpulannya teman-temanku sekalian, ada dua pendapat. Sampai atau tidak sampai. Tapi kalau kita kutanya dia, kalau kita ustaz, apa yang dipilih? Cawa mah badai. Ya, itu sudah terjawab. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, karena tidak ada dalil yang tegas, tidak ada dalil yang khusus yang menceritakan tentang bisanya atau sampainya bacaan Al-Quran kepada orang yang kita niatkan yang sudah meninggal, maka tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah kita bertanya seperti ini teman-teman sekalian. Saga acara pura di Lokai, setiap kali ingin berdoa selalu saja Al-Fatihah. Setelah sholat, apa anunya terakhirnya? Subhanaka rabbi izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Sudah sholat. Ketika ingin membuka acara-acara yang lain, ketika menghadiahkan orang yang meninggal, harus surah Al-Fatihah. Kenapa tidak mesti surah Al-Falaq atau Andalange, Al-Ikhlas? Kenapa mesti harus surah Al-Fatihah? Ini butuh pertanyaan juga, garis besar. Padahal yang kita tahu teman-teman sekalian, surah Al-Fatihah itu dibaca satu, ketika membuka Al-Quran, kemudian yang kedua, ketika meruqyah, kemudian yang ketiga, ketika saya lupa satu. Itu saja yang ada hadisnya. Jadi nanti surah Al-Fatihah dibaca ketika kita baca Al-Quran. Artinya kalau mau kita baca Al-Quran, mau kita baca surah Al-Fatihah boleh. Kemudian ketika meruqyah, ini ada dalilnya. Ada dalilnya. Surah Al-Fatihah dibaca. Tapi kalau kumpul-kumpul, kemudian ila hadrati fulan, ila ruhi arwahia, Haji Baddu, Al-Fatihah, enggak. Tapi mungkin ada yang tidak setuju teman-teman sekalian, enggak masalah. Karena memang ada pendapat yang lain. Tugas saya cuma menyampaikan, sisanya kalau kima kecue silahkan, alhamdulillah. Kalau tidak, karena memang masih ada pendapat yang mengatakan boleh dan itu sampai pahalanya, silahkan. Tapi perlu diketahui teman-teman sekalian, ulama mengatakan sampai bacaan Al-Quran atau surah Al-Fatihah kepada orang yang kita niatkan yang meninggal, itu bukan berarti kita harus kumpul-kumpul di tempat kemudian kita baca. Tidak ada yang seperti ini. Sepakat ulama kumpul-kumpul dalam satu tempat di hari tertentu, 7
40, 100 ini dilarang, sepakat. Ulama cuman sampai bacaan Al-Qur'annya orang yang meniatkan bacaan Al-Qur'annya kepada orang yang meninggal, termasuk surah Al-Fatihah. Cuman sebatas itu. Kalau mau lagi khususkan harus pakai madapungan, harus pakai di rumahnya tertentu, dalam hari-hari tertentu, di malam ini tidak ada dalilnya. Dan tegas ulama ini dilarang. Sebab tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas ulang ini tentang Al-Quran. Bagaimana mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayat. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan?